Pemeriksaan muskuloskeletal. Persilahkan pasien untuk duduk dan melonggarkan pakaian. Sebelum pemeriksaan dimulai, mulai setiap sesi dengan inspeksi asimetri, deformitas, dan atrofi. Juga identifikasi 6 tanda penyakit muskuloskeletal, seperti nyeri, kemerahan, pembengkakan, panas, deformitas, dan kekuatan. Mulailah dengan inspeksi, kemudian palpasi tulang belakang pada prosesus spinalis pada bagian cervical vertebrae. Kemudian palpasi otot-otot di sampingnya. Kemudian hati-hati dalam melihat 6 sumbu gerak, yaitu fleksi, ekstensi, fleksi lateral kanan, fleksi lateral kiri, rotasi lateral kanan, rotasi lateral kiri. Kemudian lakukan sekali lagi untuk melihat lebih jelas. Mulailah pemeriksaan bahu dengan inspeksi asimetris, deformitas, dan atrofi. Kemudian palpasi bagian bahu dimulai dengan clavikula, acromion, processus choroideus, dan palpasi scapula termasuk bagian medial, lateral, dan batas superior, sudut inferior. Juga lakukan palpasi pada persendian glenohumeral dan otot bisep caput longum. Sekarang untuk pemeriksaan selanjutnya, mintalah pasien untuk berdiri dan melakukan gerak dalam 6 sumbu. Selalu bandingkan tiap sumbu. Pastikan pasien melewati sumbu tengah tubuh ketika melakukan gerakan abduksi dan adduksi. Kemudian, dengan tangan Anda pada persendian pasien, rasakan apakah ada dislokasi dan pergerakan yang abnormal. Selalu bandingkan dengan yang lain. Kali ini, lakukan dengan cara pasif. Pastikan Anda melakukannya dengan sungguh-sungguh. Untuk pemeriksaan pada tangan, lakukan supinasi dan pronasi. Perlama inspeksi pergelangan tangan dan persendian interfalangeal untuk melihat apakah ada pembengkakan dan clubbing. Kemudian, palpasi pergelangan tangan dan sekitarnya. Lanjutkan dengan palpasi setiap jari. Pada persendian metakarpal falangeal, persendian interfalangeal proksimal, kemudian persendian interfalangeal distal. Lakukan gerakan aktif dari pergelangan tangan dan lihat pergerakan setiap sumbu. Setelah itu, lakukan pemeriksaan kekuatan pada setiap pergerakan tangan. Kemudian, lakukan gerakan pasif dengan merasakan setiap sendi. Kemudian, lakukan gerak aktif pada ibu jari dan lakukan gerak oposisinya. Setelah itu, lakukan gerakan pasif.
Kemudian, lakukan gerak aktif pada jari-jari yang lain. Lanjutkan dengan gerakan pasif. Kemudian, lakukan tes kekuatan pada setiap jari-jari. Longgarkan pakaian untuk memperoleh penilaian dan penglihatan yang optimal terhadap punggung. Inspeksi ekstremitas, deformitas, dan keaktifannya. Lalu, palpasi tulang belakang sampai ke persendian sakroiliaka. Juga palpasi kumpulan otot tulang belakang di kedua sisi punggung. Pastikan untuk mempalpasi persendian sakroiliaka dengan baik. Mintalah pasien untuk berdiri dengan kondisi otot punggung dan tulang belakang yang terlihat. Lakukan serangkaian gerakan dengan menggunakan 6 poros. Jaga agar pinggul tetap stabil. Mulailah pemeriksaan lutut dengan inspeksi 6 tanda penyakit sistem muskuloskeletal. Palpasi femur bagian distal di muskulus quadricep. Kemudian palpasi bagian medial dan lateral garis persendian. Hal ini dapat membantu untuk mengetahui pergerakan persendian pada patella. Palpasi patella, tendon patella, kaput fibula, dan trabeculum tibia. Observasi dan rasakan patella saat lutut fleksi dan ekstensi. Lakukan tes kekuatan pada gerak patella, pergelangan kaki, dan daerah femur. Berikutnya, lakukan tes kekuatan pada kedua tangan, kemudian lakukan pemeriksaan pada tabateri anatomicum yang terbentuk oleh tendon musculus abductor pollicis dan tendon musculus extensor pollicis. Periksa apakah ada tendinosus yang menyebabkan fraktur tulang scapuoid. Berikutnya, periksa tendon musculus flexor digitorum superficialis dan tendon musculus flexor digitorum profundus. Minta pasien berbaring dan periksa fossa popliteanya. Lakukan dorsofleksi pada kaki pasien, tekanlah telapak kaki pasien ke dalam. Angkatlah salah satu kaki pasien ke arah yang berlawanan dan tekan bagian patella pasien, ulangi pada kaki lainnya. Pemeriksaan selanjutnya, angkatlah kaki pasien 15 derajat, lalu periksa pada daerah patella bagian medial dan lateral dengan menggerakkan kaki pasien ke arah medial dan lateral, ulangi pada kaki lainnya. Pemeriksaan selanjutnya, lakukan pemeriksaan ligamentum dengan mengangkat kaki pasien 15 derajat, kemudian dorong ke depan dan tarik juga ke belakang kaki pasien. Ulangi pada kaki lainnya. Lalu lakukan pemeriksaan kaki pasien dengan menekuk kaki pasien 90 derajat. Tariklah kaki ke arah anterior dan dorong ke arah posterior. Ulangi pada kaki lainnya. Kemudian letakkan 4 jari pada bagian medial femur di samping patella dan ibu jari di bagian lateral femur di samping patella. Tekan pada bagian lateral dengan ditahan oleh tangan pemeriksa di bagian medial. Selanjutnya, menggunakan satu tangan diletakkan di atas patella,
Lalu, tangan pemeriksa satu lagi digunakan untuk menekan patella pada kaki pasien. Rasakan apa yang terjadi pada tangan pemeriksa yang berada di atas patella.